Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Kompas TV Lampung mendapatkan kesempatan eksklusif ikut dalam pertemuan rutin di Rumah Rehabilitasi House of Serenity Bandar Lampung. Di sini, para mantan pecandu yang telah pulih dari rehabilitasi berkumpul bersama para pasien yang masih mengikuti program rehabilitasi. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan motivasi dan dukungan agar para pecandu tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk pulih. Bagaimana keseruan perbincangannya? Simak liputannya berikut ini. Ya, saudara, masih dalam bincang inspiratif Kompas TV Lampung. Bro Danang, tadi kita sudah melihat bahwa memang mantan pecandunya, terus kemudian juga ada beberapa yang ngasih motivasi, kemudian juga dari pengalaman mereka. Terus kemudian nantinya diharapkan setelah mereka berbagi pengalaman, terus mereka juga sama-sama share pengalaman mereka, diharapkan dengan adanya perkumpulan ini seperti apa, Bro? Pertemuan ini kan membantu antar sesama, Mbak ya. Jadi seorang yang seandainya ini saya sharing nih, mereka kan mendengarkan. Seandainya sharing saya bagus, mereka juga akan berpikir, wah dia aja bisa, kenapa saya enggak? Begitu pula dia yang sharing, wah dia aja bisa, kenapa saya enggak? Kayak gitu. Seandainya nanti ada yang alumni dari luar yang jatuh terus ke sini, terus mengaku bahwa kemarin dia jatuh, dia bisa menanyakan kok bisa jatuh kenapa? Ya nanti suatu saat aku nggak akan kayak gitulah, aku nggak ingin seperti dia yang jatuh gitu aja, Mbak. Berarti bisa dikatakan bahwa biar mereka melihat dari yang sudah berpengalaman begitu, dan nanti diharapkan dengan seringnya sharing, mendengar pengalaman orang yang memang sudah katakanlah sudah berhenti begitu ya, mereka akan ikut begitu, Bro Danang. Baik, dan sudah bersama kami juga Mbak Resti sebagai psikolog di sini. Mbak Resti, kalau misalnya tadi kemarin kita sudah berbincang banyak mengenai perkumpulan untuk mendukung para pecandu ini, Mbak Resti. Terus kemudian nantinya ini akan seberapa rutin dilakukan agar kemudian orang-orang yang istimewa di sini bisa sadar begitu. Sebenarnya pertemuan seperti ini kalau dari kami inginnya setiap hari diadakan sebenarnya, ya karena dalam setiap hari itu esensinya maksudnya ketika baik itu klien kami maupun orang-orang di luar sana yang mungkin lagi butuh suntikan semangat, lagi butuh suasana pemulihan yang kental banget di sini. Jadi sebenarnya terapeutiknya kan di sini suasana pemulihannya kental banget. Di sini nggak ada yang mengagung-agungkan drugs, nggak ada yang bilang bahwa drugs itu keren, di sini nggak ada. Di sini kita larut dalam suasana di mana pemulihan itu loh yang keren gitu loh. Pemulihan itu loh yang penting buat kita gitu, dan itu diharapkan bisa mengembalikan lagi semangat teman-teman yang mungkin lagi dalam fase kayaknya pakai keren lagi nih gitu. Nah mungkin jadi ketika kembali ke circle ini dia bisa ingat lagi, oh sebenarnya tujuan saya bukan untuk pakai lagi kok, sebenarnya tujuan saya dalam hidup itu untuk pulih gitu. Mereka bisa, kenapa saya enggak? Jadi sebenarnya esensinya di situ. Jadi diharapkan sebenarnya bisa tiap hari, hanya saja kan terbentur dengan teman-teman juga. Kadang teman-teman punya kesibukan di luar, ada yang kerja, ada ya banyak schedule, mungkin yang harus kumpul dengan keluarga. Dan ini yang sering rutin datang itu biasanya yang keluarganya yang paham bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk pemulihan anaknya. Tapi ada juga keluarga di luar sana yang mungkin nggak paham bahwa ini sesuatu yang penting. Mereka berpikirnya udah selesai rehab ngapain sih balik-balik lagi gitu kan. Atau misalnya anaknya mau datang ke tempat rehab mungkin udah parno duluan keluarganya dan sebagainya, itu juga banyak gitu. Jadi sehingga idealisme kita yang pengennya setiap hari itu akhirnya nggak bisa, jadi kita harus puas dengan seminggu sekali, dan mudah-mudahan itu manfaatnya bisa maksimal gitu, Mbak. Kalau untuk teman-teman yang masih ngejalanin di sini ya jalanin aja, jangan jalanin karena terpaksa, tapi ikhlas. Semua yang ada di sini tuh bener, insya Allah bener, nggak bakal ngejerumusin. Buktinya kan udah ada nih 2 orang nih di sini yang bisa nerapin apa yang dapat dari sini, nggak hampir craving aja lewat kan, nggak jatuh lagi karena tahu ilmunya. Terus juga ya innamal usri yusron, sesungguhnya bersama lupa saya. Iya, bersama kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Itu aja, makasih.
Oke, thank you Fauzan sudah berbagi. Oke, selanjutnya next. Malam teman-teman. Gue Medi, gue pecandu. Mau berbagi cerita tentang awal penggunaan makin narkoba sih. Awal penggunaan narkoba awalnya mulai dari rokok. Dari SMP, awal dari rokok berubah ke alkohol. Lari dari alkohol, mulai ngegunain ganja. awal ganja naik fasenya berubah ke sabu dari SMA itu. Setelah lulus sekolah, mulai kerja, dapat penghasilan sendiri, mulai make sabu tuh intens hampir tiap hari itu. Mulai make itu dan sampai 3-4 tahun kerja itu udah nggak dapat hasil ya, adanya make barang haram itu, terus terkurung lingkaran setan itu. Dan akhirnya udah nggak kuat lagi dengan barang haram itu, tergerak hati untuk mencari bantuan di BNN, dan dari BNN dibawa ke HOS, ke rumah rehab. Dan alhamdulillah awal masuk sini sih agak mulai menolak karena adanya kerangkeng besi itu. Tapi lamban laun ya akhirnya ngikutin juga, walaupun sempat di sini sering buat ulah. Dan lepas dari sini banyak ilmu-ilmu yang didapetin dan bisa diterapin di luar. Dan alhamdulillah hampir 1 bulan lepas dari sini clean. Sekian, terima kasih. Oke, thank you Medi sudah berbagi. Ternyata kepulian indah sekali ya kan. Yang nggak kita sangka-sangka, badan kita seger apa kan, bangun tidur juga nggak ada loyo, nggak ada apa, pikiran kita juga nggak mikirin itu mulu ya kan. Oke, thank you.